Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori tentang Schumpeter dan teori Keynes dengan mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Baiklah, materi yang pertama yaitu teori Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku Theory of Economic Development yang terbit di Jerman pada tahun 1911. Makna pembangunan ekonomi. Pertama-tama, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap, seperti terkandung keseimbangan persaingan sempurna, tidak adanya laba, tidak adanya suku bunga, tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada pengangguran terpaksa. Keseimbangan ini ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut arus sikuler, yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan sirkulasi darah pada organisme binatang. Menurut Schumpeter, arus sikuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir secara terus-menerus dan aliran tersebut pada setiap periode ekonomi ke dalam waktu yang kita sebut dengan pendapatan. Untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan, menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada saluran arus sirkuler tersebut. Gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan ekonomi disebut dengan inovasi. Inovasi dapat terdiri dari pengenalan barang baru, pengenalan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah, atau barang yang semi manufaktur. Yang terakhir, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Menurut Schumpeter, pengenalan produk baru akan perbaikan terus-menerus pada produk inilah yang membawa kepada pembangunan. Pemutusan arus sirkuler. Model Schumpeter berawal dengan pemutusan arus sirkuler melalui dalam wujud produk baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Baiklah, saya akan menampilkan kurvanya. Dari penyebaran inovasi ditunjukkan pada kurva berikut. Pada gambar ini, persentase perusahaan yang melakukan inovasi tertentu ditunjukkan dengan sumbu vertikal, sedangkan unsur waktu digambarkan dengan sumbu horizontal. Kurva ini menggambarkan bahwa pada awalnya perusahaan melakukan inovasi secara pelan-pelan, kemudian segera setelah itu pelaksanaan inovasi mencapai momentumnya. Tetapi pelaksanaan inovasi oleh perusahaan tersebut tidak pernah mencapai 100%. Kritik terhadap Schumpeter. 1. Keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggapnya sebagai pribadi yang ideal. 2. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. 3. Pendapatan Schumpeter bahwa perubahan siklis merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Keempat, Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Kelima, Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekan pentingnya kredit bank. Yang terakhir, analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme tidak benar. Analisa Schumpeter dan negara terbelakang. 1. Perbedaan tatanan sosial ekonomi. 2. Kurangnya kewirausahaan. 3. Tidak dapat diterapkan pada negara terbelakang. 4.
tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran. 5. Yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi. Keenam, asimilasi inovasi. Yang ketujuh, mengabaikan tabungan. Yang 8, mengabaikan konsumsi. Yang ke-9, mengabaikan pengaruh eksternal. Yang ke-10, mengabaikan perubahan penduduk. Dan yang terakhir, penjelasan yang tidak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Baik, materi yang kedua yaitu teori Keynes. Menurutnya, pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang juga dihasilkan. Demikian juga sebaliknya. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga permintaan penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi ini tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkatkan secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi, maka harga permintaan agregat akan turun lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan juga akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam general teorinya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Demar, Joan, Robinson, dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dengan karangan yang berjudul Economic Possibilities for Our Grandchildren, Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu yang pertama, kemampuan kita mengendalikan penduduk. Yang kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Yang ketiga, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan mendominasi hal-hal yang benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Penerapan teori Keynes pada negara terbelakang. Sebelumnya kita mempelajari penerapan ekonomi Keynes pada negara terbelakang. Kita terlebih dahulu mengetahui apa-apa saja asumsi ekonomi oleh Keynes ini yang dihadapkan dengan kondisi yang berlaku di negara terbelakang. Baik, asumsi-asumsi Keynes dan negara terbelakang. Yang pertama, pengangguran siklis. Asumsi Keynes yang berkenan dengan pengangguran siklis dan ketidakmantapan ekonomi hampir tidak dapat dipertahankan pada negara terbelakang. 2. Analisa periode jangka pendek. Analisa Keynes merupakan analisa periode jangka pendek. Ia menganggap faktor berikut ini sebagai tetap atau given, keterampilan dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia, kuantitas dan kualitas peralatan yang tersedia, teknologi yang ada, derajat persaingan, selera, dan kebiasaan konsumen, tidak termanfaatkannya berbagai identitas tenaga kerja, aktivitas pengawasan dan organisasi serta struktur sosial. Padahal pembangunan ekonomi merupakan analisa periode jangka panjang. Seluruh faktor dasar yang diasumsikan Keynes sebagai tetap atau given itu berubah setiap waktu. Yang ketiga, ekonomi tertutup. Teori Keynes didasarkan pada asumsi ekonomi tertutup, tetapi negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Dengan demikian, ekonomi Keynes dalam hal ini tidak begitu relevan dengan negara terbelakang. Keempat, penawaran lebih faktor komputer dan faktor tenaga kerja, yaitu mengasumsikan adanya penawaran lebih faktor komplement, faktor tenaga kerja dan sumber perlengkapan lainnya dalam perekonomian. Kelima, tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur.
Bila tenaga kerja menganggur, modal dan peralatan juga tidak sepenuhnya terpakai atau ada kapasitas lebih di dalamnya. Tetapi tidak demikian halnya di negara terbelakang. Bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai tidak termanfaatkannya modal karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Selanjutnya, peralatan ekonomi Keynes dengan negara terbelakang. Satu, permintaan efektif, yaitu pengangguran disebabkan bukan oleh kurangnya permintaan efektif, tetapi oleh kurangnya sumber komplementer di negara terbelakang. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi, yaitu bila pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat, tetapi kenaikan ini tidak sebaiknya kenaikan pada pendapatan tersebut. Ketiga, kecenderungan menabung. Gagasan ini tidak dapat diterapkan pada negara terbelakang karena tabungan merupakan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi mereka. Keempat, kecenderungan marginal ekonomi. Hubungan ini tidak diterapkan di negara terbelakang. 5. Suku bunga. Di negara terbelakang, kenaikan penawaran uang menaikkan harga dan tidak menurunkan suku bunga. Keenam, multiplier. Rao menganalisa kebanyakan teori multiplier Keynes dan penerapannya di negara terbelakang, yaitu pengangguran terpaksa. Kedua, suatu ekonomi industri dengan kurva penawaran output miring ke kanan atas dan baru menjadi vertikal setelah melewati interval panjang. Ketiga, kapasitas lebih industri barang konsumsi. Keempat, penawaran modal kerja yang diperlukan bagi output bersifat elastisitas. Yang terakhir, langkah-langkah kebijaksanaan dalam peralatan ekonomi Keynes ini, yaitu resep kebijaksanaan Keynes hampir tidak dapat dipertahankan berdasarkan kondisi yang berlaku di negara terbelakang. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.